Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Husna, NIM SF19150. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, pada saat membuka aplikasinya, kita akan disuguhkan dengan dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Jadi, langkah pertama kita memilih di variable view. Lalu, pada kolom pertama, kita tuliskan hasil. Ke bawahnya, kelas. Oke, selanjutnya, dikarenakan data yang kita miliki itu tidak menggunakan angka yang ada desimalnya. Jadi, pada kolom desimal akan kita ubah menjadi 0 ya guys, dua-duanya. Selanjutnya, ada di kolom label, kita akan menuliskan. Nah, data yang kita peroleh itu tentang survei tekanan darah, jadi kita akan mengisinya dengan hasil tekanan darah. Pada kelas, kita akan mengisinya dengan tekanan darah. Kemudian, di values bagian hasil, kita kosongkan saja. Values di bagian kelas, kita isi dengan satu di value yang pertama. Kemudian di label, kita isi dengan, karena ada dua data ya, ada dua jenis, yaitu pretest dan posttest, maka kita masukkan keduanya. Yang pertama itu ada pretest, jadi kita tulis pretest tekanan darah. Kita tekan add untuk menambahkan 2 untuk post test. Kemudian kita add lagi, kemudian diokekan. Pada kolom measure, kita pilih scale. Begitu juga di kelas kita juga pilih scale. Oke, next kita akan masuk ke data view. Oke, jadi pada data view kita masukkan data pretest. Karena data pretestnya ada 30, jadi kita masukkan dulu ya satu-satu. Oke, jadi selanjutnya ada data post test yang sama juga 30. Jadi langsung aja diisi ke bawahnya. Oke, jadi setelah semua data pretest dan post test itu sudah diinput semua, kemudian di bagian kelas kita isi sesuai angka yang kita masukkan pada values tadi. Jadi kan tadi tuh ada pretest dan post test. Tadi diisi pretest itu ada di pertama dan post test itu kedua. Jadi kita isi mana yang data pretest kita isi 1 dan mana yang data post test kita isi 2. Jadi untuk menentukan tes normalitas itu kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Hasil tekanan darah kita pencet di sini, kemudian tekanan darah kita pencet di sini, kemudian kita pilih plots, kita conteng normality plots, continue, oke. Jadi kita menunggu hasil tes normalitinya. Kemudian kita cari tes normality. Oke. Jadi di sini hasil yang didapat itu tes normalitasnya tidak normal karena hasil SIG yang diperoleh itu kurang dari 0,05, sedangkan ketentuan normal itu lebih dari 0,05. Jadi data yang kita peroleh itu hasilnya tidak normal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan analisis data dari yang kemarin. Data yang saya ambil yaitu dari skripsi kakak tingkat Triani Ayunda Mayesti dengan judul pengaruh pemberian leaflet terhadap kepatuhan dan tekanan darah pasien yang menggunakan obat hipertensi di Vaskes 1 Dr. X. Jadi kemarin saya sudah menganalisis data dari normalitas dan homogenitas. Uji normalitas yang saya peroleh hasilnya itu tidak normal dikarenakan kurang dari 0,05, sedangkan ketentuan data itu normal itu lebih dari 0,05. Dan uji homogenitasnya itu
normal karena hasilnya itu lebih dari 0,05. Jadi data saya ini tidak bisa terdistribusi normal, tetapi dapat tersebar homogen. Selanjutnya itu saya akan melanjutkan ke uji non-parametrik. Dikarenakan hasil yang tidak normal itu jadi dilanjutkan ke uji non-parametrik. Jadi langsung saja ke SPSS-nya. Kemudian kita ke variabel view. Kemudian di kolom nama kita akan menuliskan pretest. Kemudian di kolom kedua kita isi dengan posttest. Karena data yang saya masukkan ini ada pretest dan posttest. Kemudian desimalnya seperti biasa kita ubah menjadi 0 karena data kita bukan berbentuk desimal. Kemudian di bagian measure kita ubah ke scale kedua-duanya ya guys. Selanjutnya langsung ke data view dan mengisi data. Kemudian lanjut ke data proses. Selanjutnya kita lanjutkan ke analyze. Karena data yang kita input itu sudah selesai. Lanjut ke analyze, kemudian ke non-parametric test, karena kita melakukan uji non-parametrik. Kemudian ke legacy dialog, kemudian ke to related samples. Post-test kita masukkan ke yang pertama, kemudian post-testnya masukkan ke yang kedua. Karena kita memakai Wilcoxon dikarenakan kita di sini ingin membandingkan pretest pengaruh leaflet dan post-test pengaruh leaflet. Oke, kita tunggu. Dan data yang kita peroleh itu 0,0. Nah, teman-teman, jadi karena hasil dari uji Wilcoxon kita itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh pemberian leaflet terhadap kepatuhan penggunaan obat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi tingkat 1 di vaskes tingkat 1. Sekian dari video saya kali ini. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.